Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, senantiasa sehat dan terus semangat belajar. Karena seorang muslim itu tanpa dia tidak akan tunduk kepada realita, tapi bagaimana dia bisa mengatasi realita itu di dalam kebaikan. Baik, mudah-mudahan senantiasa Anda berpikir positif untuk menghadapi kondisi belajar seperti ini. Insya Allah akan banyak hikmah nanti akan didapat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mendalami materi tentang limit diketahinggaan. Masih ingat yang pelajaran sebelumnya? Ya, ini tentang limit tak hingga. Masih ingat ya? Kalau sudah lupa, tidak apa-apa, kita ingatkan sedikit. Kemarin kan kita belajar tentang limit tentang apa? Limit tentang tak hingga. Kemarin itu masih enggak? Kita membahas limit apa namanya? X mendekati apa? Mendekati 0 ya. Fungsinya kemarin adalah 1 per X ya. Hasilnya apa kemarin? Ternyata hasilnya adalah tidak ada. Tidak ada. Oke. Kenapa? Karena kemarin kita punya alasan. Limit kirinya limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi 1 per X itu ternyata kemarin sama dengan berapa? Sama dengan negatif tak hingga. Dan begitu juga dengan limit kanan. Limit X mendekati dari kanan, 0 dari kanan dari fungsi 1 per X itu kemarin kita peroleh tak hingga. Sehingga dari dua hasil ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan diperoleh hasilnya adalah tidak ada. Oke, itu ya kemarin limit tak hingga. Karena negatif tak hingga, ini positif tak hingga. Nah, pada hari ini kita akan mencoba bagaimana kalau misalnya limitnya itu dia mendekati tak hingga dari fungsi misalnya adalah 1 per X. Ini gimana cara mencarinya? Oke, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang limit diketahinggaan. Baik, untuk membantu itu ini Bapak sudah buatin kertas yang sudah ada kolom-kolom. Nah, gitu ya. Nah, kita misalkan kita punya fungsi misalnya ya. Fungsi seperti tadi tuh, misalnya fungsi fx sama dengan 1 per X. Bagaimana kalau kita masukin nilai X itu dari kecil hingga terus kemudian semakin membesar misalnya. Membesar. X-nya dari kecil kita masukin. Hasilnya gimana nanti hasilnya gitu. Fx-nya. Atau dalam bahasa lain menuju tak hingga. Nah, kita coba misalnya. Misalnya kita buatin sini ini adalah X-nya, ini adalah Fx ya. Nah, kita mulai yang paling kecil misalnya. Anggap saja misalnya adalah 1 per 10 misalnya sini ya. 1 per 10. 1 per 10 kita masukkan ke sini. 1 dibagi 1 per 10. Berarti hasilnya adalah 10 gitu ya. Nah, kalau kita kemudian kecilkan lagi, tambah lagi gitu ya. Lebih besar daripada per 10. Misalnya 1 per 2. 1 dibagi per 2 hasilnya adalah 2. Kalau kita naikkan lagi setengah, di atas setengah adalah
1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Oke, kita naikkan lagi, misalnya adalah sini adalah 2. 1 dibagi 2 adalah 1/2 atau 0,5. Oke, kita naikkan lagi 5 misalnya. 1/5 atau itu adalah 1/2 atau 0,2. 0,2. Kalau ditambah lagi misalnya sini 10, jadi berapa? 0,1. Perhatikan polanya. Kalau kita naikkan lagi 100, berapa? Berarti 0,01 ya. Kalau naikkan 1000 berarti apa? 0,001. Kira-kira kalau kita naikkan sini 1 juta, 1 juta, 1 juta berapa? Jadi 0,00000 sampai 56 ya. Nah, Anda lihat polanya di sini dari kecil terus membesar, hasilnya dari besar terus mengecil, polanya 0,000, kemudian terus tak hingga. Kalau ini dibuatkan terus, kira-kira apa? Kalau sini kemudian sampai besar, kemudian sampai tak hingga, kira-kira menurut Anda hasilnya berapa? Mendekati apa? Nah, gimana kira-kira menurut Anda? Maka dengan akal kita, logika kita, bisa kita tulisin, kita bisa simpulkan bahwa dari sini ya, maka sebenarnya kita bisa tuliskan bahwa limit dalam bahasa matematiknya, limit x mendekati tak hingga dari fungsi 1/x itu, maka hasilnya apa? Ini kan mendekati apa? Semakin kecil semakin mendekati adalah 0. Nah, oke, jadi hasilnya adalah 0. Nah, itu ya. Nah, oke. Paham? Paham. Sekarang bagaimana kebalikannya? Kalau fungsinya masih tetap f(x) sama dengan 1/x, tetapi nanti adalah x-nya itu semakin mengecil atau negatif tak hingga ya. Itu gimana caranya, Pak? Ya sama seperti tadi, itu bisa kita coba ya. Coba masukin dari yang paling kecil. Sini adalah fx, misalnya ini adalah fx-nya. Misalnya di sini minus 1/10 misalnya ya, dari kecil kan, dari besar itu ya, kecil. Berarti apa sini? Jadi jawabannya hasilnya adalah minus 10. Kalau kita lebih kecil lagi, ini kan ke belakang ya, semakin kecil lah, minus 1/2. Kan ini lebih besar daripada ini ya. Jadi minus 2. Kalau sini kemudian minus 1, hasilnya adalah minus 1. Kalau sini adalah minus 2, sama ke belakang gitu ya, tuh sana, hasilnya adalah minus 0,5. Minus 5 misalnya, maka di sini minus 0,2. Kemudian minus 10 terus, yang diperoleh adalah minus 0,1. Terus menjadi kemudian terus gitu ya, terus misalnya minus 1000, maka akan kita peroleh minus 0,001. Atau kemudian terus lagi mengecil lagi sampai 1 juta, minus 1 juta. Nah, dia adalah minus 0,00001. Nah, terus seterusnya, kira-kira tuh berapa kira-kira? Maka kita peroleh nanti adalah sampai minus tak hingga, maka hasilnya berapa? Kira-kira Anda gimana? Maka Anda mungkin sudah menyimpulkan bahwa hasilnya ya, bahwa limit
X mendekati negatif tak hingga dari fungsi 1 per X itu sama dengan 0 juga, ya kan? Mendekati 0 kan? Ini 0, mendekati 0. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita punya diagram itu, maka ini nolnya di sini. Nah, tadi dari semakin membesar, maka dari sini menuju 0, dari kiri juga menuju 0, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi limitnya nanti itu dari ini berarti limitnya ada, bahwa kesimpulannya dari ini dan ini, kesimpulannya limit X mendekati tak hingga dari kiri, sorry ya, dari kiri limit tak hingga ya 1 per X itu sama dengan 0. Nah, sama tadi ya. Baik, dari situlah kemudian kita bisa membuat kesimpulan nanti ada beberapa sifat-sifat limit. Nah, sifat-sifat limit. Maka dari situ kita bisa membuat kesimpulan dari sifat-sifat limit. Sifat limit di pertahinggaan. Jadi dari situ tadi, maka bisa kita membuat atau menemukan sifat-sifat limit. Yang pertama, untuk setiap n-nya adalah bilangan bulat yang ganjil, maka nanti limit X mendekati tak hingga, fungsinya nanti kalau X pangkat N ya, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat N, maka nanti hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, ini untuk yang N-nya adalah bulat ganjil. Oke, yang kedua, sifat kedua, nanti diingat-ingat ini ya, nanti Anda pakai. Untuk N bilangan bulat genap, maka nanti dia limit, kalau genap, ini X pangkat N-nya sama dengan tak hingga. Begitu juga yang X mendekati negatif tak hingga dari pangkat X pangkat N ini juga adalah tak hingga. Itu kalau yang bulat genap. Di bulat genap nilainya sama ya, sama ininya. Dan sifat yang terakhir, sifat yang ketiga, untuk N bilangan asli ya, asli ya, maka nanti akan Anda peroleh untuk limit X mendekati tak hingga, fungsinya begini, X pangkat N itu nanti akan sama dengan 0 ya, ingat N nya bilangan asli. Begitu juga nanti yang ini, yang yang X nya mendekati negatif tak hingga dari X1 per X pangkat N, itu juga nanti ada sama dengan 0, sebagaimana tadi itu ya, kita buktiin kiri maupun kanan. Maka inilah nanti akan senantiasa kita pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal ini. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Nah, silakan Anda nanti melanjutin dengan melihat beberapa tugas yang ada di dalam GCR atau di dalam
buku yang sudah kita gunakan bersama. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan senantiasa terus semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.